Sekarang, kau harus balas dendam pada Mitiles karena sudah menghinamu. Kau harus mengusir Bindia dari Begusare untuk selamanya. Sekarang dengarkan ibu. Atau kau akan menyesal. Aku sudah memutuskan. Besok akan melakukan prosesi pernikahan. Dan besok juga, aku dan Punam akan menikah. Demi putri dan juga menantumu, kau harus mengubah loyalitasmu pada Pulan Takur ke anakku Lakan Takur. Ya Tuhan, aku lupa apa yang akan terjadi kalau ada yang menentang Pulan Takur. Manjita pasti akan membunuh mereka. Ya Tuhan, Lakan juga tidak ada di sini. Aku rasa aku tidak beruntung untuk bisa menyaksikan pernikahan anakku sendiri. Sebelumnya aku pikir aku akan memberikan kalung berlian kepadamu. Aku akan membuka perlahan dan mengeluarkannya. Tapi, Tapi apa? em, tapi aku sadar kau tidak seserakah itu. Mengharap uang ataupun perhiasan. Sebenarnya aku bingung apa yang akan aku berikan kepadamu. Itulah sebabnya kenapa aku membawakan mawar untukmu. Aku harap kau suka. Sampai sekarang aku belum pernah mendatangi seseorang yang tidak serakah dengan uang. Karenanya untuk ini, aku sangat tertarik kepadamu. Hah? Apa ini Manjita? Dan kenapa kau membawa kampak itu? Vimla, kenapa dia membawa kampak? Ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Aku sudah membunuh lebih dari 100 orang dengan kampak ini, Nyonya Takur. Demi Pulan Takur, seseorang harus mati dengan kampak ini hari ini. Kenapa kau lakukan ini? Ini kesetiaan, Nyonya Takur. Kau adalah calon ibu mertua putriku. Aku tidak bisa memberikan apa yang kau minta, tapi aku juga tidak bisa mengkhianati Pulan Takur. Nyonya Takur, aku akan membunuh diriku sendiri dengan kapak ini sebelum aku mengkhianati Pulan Takur, Nyonya. Singkirkan. Manjita, kau selalu bicara tentang kehidupan. Apa aku sudah gila? Aku juga tidak akan memaksamu untuk mengubah kesetiaanmu itu. Kau mengerti kan? Kita lupakan saja. Silakan Nyonya Takur. Kurang ajar, dia keterlaluan sekali. Dia sudah membodohiku. Dasar bodoh. Siapa bilang dia itu Takur yang baik? Dia adalah seorang penjahat. Astaga, tidak bisa dipercaya. Aku tidak menyangka sama sekali. Apa yang terjadi Tuan Takur? Lidahku ini
Aku menggigit lidahku. Rasanya seperti seseorang sedang mengutukku. Hmm? Iya, iya. Eh. Lakan memang seharusnya mengutukmu, Tuan. Sembarangan kau ini. Berani-beraninya kau sebut nama Lakan di depanku. Aku akan membuat wajahmu hitam dan lebam. Tuan, jangan. Sudah, ayo silakan duduk. Biarkan saja, jangan hiraukan orang-orang seperti dia. Sudah sana, pergi. Apa yang kau lakukan di sini, ha? Sembarangan saja kalau bicara. Aku sudah memberinya pelajaran. Kau tidak perlu khawatir dengannya. Cepat sana lihat siapa itu. Tidak. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan Dia apa-apa. itu berisik sekali. Sebenarnya siapa yang ada di luar? Jangan. Ah, ah, ah. Aku tidak ingin membuang waktumu. Kalau kau kemari untuk meminta maaf, datanglah lagi besok. Aku tidak ada waktu untukmu sekarang. Aku sibuk. Selama ini aku selalu memaafkanmu, Lakan. Tapi sekarang ini entah kenapa, hatiku tidak ingin memaafkanmu begitu saja. Kau datanglah besok lagi. Kita bisa bicarakan hal ini besok, Kak. Karena sekarang, aku tidak ingin bicara denganmu. Aku kesini mau bicara dengan perempuan murahan ini. Kau bilang tidak apa-apa? Kalau begitu, eh, m- maukah kau memberikan yang lainnya padaku? Mintalah sesuatu yang lain, Nyonya Takur. Pegang ucapanku. Aku tidak akan menolaknya. Baiklah kalau begitu, Manjita. 10% dari usaha yang diberikan Pulan padamu, kirimkan saja atas nama Lakan. Siapa yang akan menjaga putrimu dan cucumu saat kau tidak ada? Lakan yang akan melakukannya, bukan begitu? Sejak dia mengambil tanggung jawabnya, dia pantas mendapatkan bagiannya. Apa kita bisa membuat kesepakatan? Aku yakin bisa, ha? Akhir bulan tidak lama lagi, kan? Seperti yang dijanjikan Pulan padamu, kau akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% pada bulan ini. Lakukan satu hal. Begitu Pulan memberikan bagianmu, kau datanglah dan berikan uang itu kepadaku. Mengerti? Biar aku yang mengurus semuanya. Aku akan menyimpan uangnya untuk anakmu dan masa depan Lakan. Kau setuju kan? Iya.
Dengarkan aku baik-baik. Mitiles sudah berjanji padamu. Di mana saat aku menikah dengan Punam, kau tetap di Begusarai. Kau akan menari di pernikahanku. Kau tetap mau menarikan? Iya, aku akan menari. Aku akan menari dengan indah. Tepat jam 9. Aku akan melangsungkan pernikahan dengan Punam. Jam 9.30 kau mulai menari. Lakukan tugasmu dengan baik. Dan tepat jam 10, kau harus hentikan tarianmu. Jika aku sampai melihatmu di Begusarai lewat dari jam 10, akan kutembakkan peluruku ke tubuhmu. Ingat itu baik-baik. Dan jangan coba-coba untuk kabur dari tugasmu. Lakan. Aku senang mengetahui bahwa putra Paman Busan adalah pria pemberani. Tapi ada hukum rimba, saudaraku. Di sana banyak singa, tapi singa di situ hanya satu. Rajanya, itu adalah aku. Kau paham sekarang? Kau sudah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Jangan pernah berpikir berbuat hal yang bodoh lagi besok. Kalau tidak akan ada letusan senjata, pasti akan ada yang tertembak. Tapi siapa orangnya? Apa itu kau? Terserah. Sekarang pergilah. Kau bebas mengambil keputusan yang kau inginkan. Tapi untuk yang satu ini, aku yang akan mengambil keputusan. Dan kau jangan ikut campur. Kakak, Dengar ya, kita harus pergi ke Patna besok. Kenapa harus ke Patna? Ada peresmian hotel di Patna besok. Peresmian. Dia punya pemandangan indah di seluruh Patna. Kita akan makan siang di sana. Terus, Ya, kita akan menonton film baru. Bagaimana? apa yang akan kau lakukan di bioskop? Aku akan memegang tanganmu dengan penuh cinta. Terus apa lagi? Apalagi, jika kau tahu semua ceritanya, kau tidak akan menikmati filmnya. Dalam sejam aku minta bawa semua orang kita. Sudah ya, nanti hubungi lagi. Siapkan semua senjata. Ada apa kami, Tiles? Apa semua baik-baik saja? Cepat pergi. Baik.
Kamitiles, kenapa kakak butuh semua orang-orang ini dan membawa senjata? Apa ada penyerangan? Belum, tapi akan segera ada penyerangan. Tapi aku tidak akan biarkan kau ikut. Kau tidak bersalah. Tapi apa kau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Aku tidak mengerti ini, Kak. Ini tentang sahabatmu, Lakan. Dia besok akan kemari untuk menikahi Punam. Kau menyiapkan mereka semua dan amunisi untuk menyerang Lakan, iya? Priom, aku anak tertua di keluarga ini. Aku punya tanggung jawab. Kalau Lakan menentangku, aku tidak bisa setuju dengannya. Dia sudah tidak menghormati keluarga kita. Dengan berpura-pura, maka aku tidak punya pilihan lagi untuk membunuhnya. Dan aku rasa itulah yang pantas aku lakukan untuknya. Tapi Kamitiles, Lakan adalah adikmu sendiri. Kau tahu seberapa tebal kepalanya, kan? Dia marah melebihi apa yang dia pikirkan, Kak. Seharusnya kakak mengerti keadaan ini. Kau boleh pergi dan mengatakan alasan apapun kepadanya kalau kau mau. Tapi sepertinya dia sudah lupa kalau dia adikku. Dia seharusnya bicara denganku kalau dia berhubungan dengan Bintia. Makanya aku akan mengusirnya sendiri. Tapi dia terus maju dan malah menantangku. Bahkan pertama-tama dia berkelahi di jalanan. Dan tanpa persetujuanku atau siapapun di keluarga ini, dia ingin menikahi Punam besok pagi. Apa ini lelucon? Dia mengolok-olok keluarga kita. Memangnya dia pikir kapanpun dia bisa macam-macam denganku? Tapi sekarang setelah aku lihat dia menantangku, aku harus menunjukkan kepadanya seperti apa jika mengacaukan diriku. Jangan dia berpikir aku bisa memaafkannya karena dia adikku. Aku ini bisa menjadi musuh dan membunuhnya juga. Besok Begusaraya akan menjadi saksi perang. Besok orang-orang akan meratapi Lakan. Punam? 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 Hai Punam? Kau ke sini, aku akan siapkan makanan. Maya? Punam? Punam? Ya Tuhan, cepat tutup pintunya. Demamnya tinggi sekali. Apa yang terjadi dengannya? Punam? Bibi Vimla, tolong ambilkan air dingin dan kain ya. Baiklah. Kami sudah panggil dokter. Aku tidak boleh ganti baju. Sudah lakukan, jangan macam-macam. Kami tidak peduli, yang penting dia harus diobati. Cepat periksa dia, dokter. Panasnya tinggi sekali. Sepertinya dia belum makan apa-apa seharian ini. Bagaimana bisa begini? Nyalakan kerannya. Sekarang kau berdiri di bawahnya. Mitiles, dia sudah mempermalukanku di hadapan semua orang. Kau dihukum karena itu. Apa kalian tidak mengajarkannya dengan benar?
Seharusnya aku tidak menghadapi semua ini. Kalian tidak mengajarkan apapun pada Punam. Dia selalu bertingkah gila. Tapi kini dia berubah menjadi seorang monster. Hentikan. Aku memanggil kalian untuk memainkan lagu pernikahan. Kenapa kalian memainkan lagu pemakaman? Hah? Kenapa kalian lakukan itu? Karena orang yang memainkan Senai saat ini sedang berada di luar kota. Apa yang kau mainkan? Yang aku mainkan adalah saksofon, Tuhan. Apa? Phone. Salam, Tuhan. Saksofon. Dengar baik-baik, Pinku. Aku tidak peduli apa yang kau mainkan. Jika ada yang memainkan Senai di pernikahanku, maka aku akan memastikan seseorang memainkan saksofon di pemakamanmu. Hei, ada apa? Bagaimana dengan kartu undangannya? Dan kau mau bicara apa? Turun dari mobilmu sekarang. Bagaimana mungkin kau tidak memberitahuku kalau kau akan menikah besok? Mwah. Kenapa kau masih menatapku seperti itu? Ayolah, jadilah anak yang baik dan tersenyumlah untukku. Ini waktu untuk merayakannya. Jadi kau bukan mau menghentikanku? Apa kau sudah gila, hah? Kenapa aku harus menghentikanmu melakukan sesuatu yang luar biasa? Sebaliknya, aku datang untuk mendukungmu. Jujur saja, itu ide yang luar biasa. Kau akan menikahi Punam besok pagi, mengusir Bindia dari Begusarai. Ya. Itu akan menghancurkan ego kami Tiles dan meningkatkan egomu sendiri. Jalan keluar yang hebat. Apa itu pujian? Atau kau sedang mengejekku? Apa kau tidak melihat betapa bahagianya aku sekarang? Tentu itu pujian untukmu. Itu bukan ideku. Ibu yang punya ide. Jadi Bibi Reka harus disalahkan untuk ini. Dia alasan Lakan dan Mitiles berperang. Apa yang kau pikirkan?
Hei, tentu saja aku tidak bisa memberitahumu betapa terkesannya aku sekarang. Apalagi dengan bibir Reka itu. Sungguh luar biasa ya. Hei Tuan, pemilik percetakan di sini. Apa yang telah aku lakukan sehingga membuatmu marah padaku? Kenapa orang mau membawaku ke sini? Aku punya pekerjaan untukmu. Besok pagi aku akan menikah. Aku ingin kau cetak undangan untuk seluruh Begusarai. Tolong jangan bunuh aku. Aku punya 4 anak. Jangan bunuh aku, Tuan. Jangan bunuh aku. Hei, apa kau tuli? Hah? Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya memintamu untuk membuat undangan. Sebenarnya, yang ingin aku katakan padamu, hal itu tidak mungkin, Tuan, untuk mencetak semua undangan dalam semalam. Kau pasti akan membunuhku. Itu sebabnya aku memohon untuk hidupku, Tuan. Tolong mengertilah. Kenapa kau tidak bisa mencetaknya? Karena orang-orang yang membuat mesin ini tidak menyangka. Mesin itu akan dibawa ke Begusarai di mana tempat tinggal seorang laki-laki keras kepala bernama Lakan Takur. Mereka tidak tahu bahwa dia ingin mencetak 5.000 undangan dalam semalam. Ini sebuah mesin bodoh, bukan tongkat ajaib. Kalau begitu lakukan hal ini. Cetak 1 kartu atas nama Pulan Takur. Dan cetak spanduk untuk semua orang. Baiklah, Tuan. Spanduk itu akan bertindak sebagai undangan ke semua Begusarai. Apa kau suka ide itu? Akan segera selesai, Tuan. Tenang saja. Bablu, Ya Tuan. besok kau pasang semua spanduk di seluruh Begusarai. Dan yang ini tulisannya dengan huruf tebal. Lakan Takur menikah dengan Punam Kumari. Punam, kau tenanglah. Berikan obat ini padanya. Dengar Punam, kau jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Kami semua ada di sini. Bagaimana sekarang? Sebenarnya, aku tidak ingin mengatakan ini, tapi dengan kondisi Punam yang sakit, bagaimana dia akan menikah besok? Pegang ucapanku. Pernikahan akan dimulai pukul 9 pagi. Tidak masalah bahkan jika dia membutuhkan kruk untuk berdiri. Lakukan apa saja supaya dia baik-baik saja. Karena biar bagaimanapun pernikahannya berlangsung besok. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Tentu saja, Manjita. Putrimu akan baik-baik saja. Semuanya sudah beres. Dan sekarang, aku minta pada kalian, bubar semuanya. Begitu saja? Aku pikir kau teman yang baik. Apa maksudmu? Kau itu bodoh. Sahabat dan sepupu favoritku akan menikah besok. Itu panggilan untuk perayaan. Ayo kita mabuk dulu. Ayo kita pergi. Aku menyiapkan beberapa minuman. Ayo. Ada minuman impor juga yang kau suka itu. Hei Daroga,
Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau minum. Aku harus bangun besok pagi. Sejak kapan kau takut pada alkohol, kawan? Hei, dengar. Alkohol tidak menakutiku. Aduh, lupakan soal itu, Lakan Takur. Kau hanya membuat alasan. Begitu kau menikah, kau tidak ada waktu untuk sahabatmu lagi, kan? Kau tidak pernah berubah. Kau masih sama. Tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Besok aku akan menikah. Tapi demi kau, aku akan mencobanya sedikit. Takur pasti akan tahu batasannya. Ini ambillah. Bersulang. Minum dulu tehnya. Ini pakaian akan kau pakai ke pernikahan. Gantilah bajumu dengan baju ini. Ini hari pernikahan putri kita, tapi dandananmu seperti akan datang ke pemakaman. Tersenyumlah. Apa kau tidak mendengar apa yang aku katakan? Pakailah beberapa perhiasan. Aku mau lihat Punam dulu. Dari semalam panasnya belum turun. Seseorang tidak bisa mengubah masa lalunya. Dan kau tidak boleh membuang waktu hanya untuk memikirkan yang tidak perlu. Punam? 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 Kau baik-baik saja? Apa yang kau pikirkan? Kau harus tenang. Kau demam tinggi semalaman, nak. Apa perlunya kau berpakaian seperti ini? Masih ada waktu untuk upacara pernikahanmu. Ini dia. Minumlah obatmu, istirahatlah sebentar.
Bu, apa ibu selalu takut pada ayah? Setiap kali aku melihat Lakan, aku cenderung takut padanya. Aku sangat takut padanya. Nanti, kau juga akan terbiasa, nak. Ibu mengalami ketakutan selama 30 tahun. Jadi maksud ibu, aku harus terbiasa juga. Ibu ingin aku hidup dalam ketakutan sepanjang hidupku. Cukup, nak. Tidak ada yang ingin seperti itu, anakku. Tetapi sebagai wanita, kita memiliki hak untuk berpikir. Tetapi berharap itu menjadi kenyataan adalah kebodohan. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku jatuh cinta dengan seorang yang aku takuti, Bu? Dengar, anakku. Bukankah kita takut pada Tuhan? Namun kita tetap memandangnya, kan? Tapi bukankah Tuhan tidak pernah adil, Bu? Aku benar kan? Atau apa aku salah? Katakan padaku apa yang aku lakukan untuk menerima cobaan semua ini, Bu. Ini adalah hubungan satu sisi. Begitulah yang akan selalu terjadi. Aku selalu berusaha memahami Lakan. Aku sudah mencoba melakukan apa yang dia mau. Tapi dia tidak pernah memahamiku. Punam, sebagai wanita kita harus selalu berbagi. Tidak masalah jika kita salah ataupun tidak salah, nak. Kenapa begitu? Pulan Takur mengatur hubungan ini. Dan ayah juga setuju untuk itu. Tapi aku yang harus menjaga semuanya. Dan aku sudah melakukan semuanya, Bu. Tapi... Anakku, dimanapun kita berada hari ini, itu berkat Pulan Takur, nak. Ayahmu telah membuktikan ucapannya. aku tahu itu. Hari ini aku akan menikah. Aku tidak pernah menentang orang tuaku. Dan sekarang pun aku tidak akan melakukannya. Aku selalu melakukan apa yang ibu katakan padaku. Dan nanti juga aku akan melakukannya. Tapi jika Lakan tidak berubah, bagaimana pernikahan ini akan berhasil? Bagaimana aku bisa menjadi satu-satunya yang mencoba ini, Bu? Salam, Ibu. Salam, Ibu. Bertengkar denganmu sudah tidak ada gunanya. Memangnya apa yang sudah kulakukan? Bisa-bisanya kau mengatakan Mintilas dan Lakan akan berperang. Rajkumar. Iya. Berikan teleponnya. Iya, Nenek. Kau satu-satunya orang yang bertanggung jawab. Ibu, aku bersumpah demi hidupmu. Masalah ini aku juga baru tahu tadi pagi, iya. Pada awalnya aku juga marah. Sama seperti ibu. Bahkan aku hampir memukulnya. Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu padaku yang membuat aku tidak bisa berkata-kata. Aku sangat bangga padanya. Apa yang dia katakan yang membuatmu melakukan itu? Katakan pada kami. Ibu, kenapa aku datang ke sini kalau aku tidak mau mendengarkan ibu? Ibu tahu kan, aku tidak bisa memulai hari tanpa minum teh. Oh ya? Jadi kami harus melayanimu? Lupakan saja tehnya, Ibu. Aku yakin ibu akan menawarkan permen dan teh, kemudian memelukku. Dan untuk Lakan, aku yakin ibu pasti akan membalasnya. Tidak usah bersikap licik di hadapanku. Katakan apa yang dibilang Lakan padamu. Dia bilang padaku,
kalau dia menikah untuk menyelamatkan pernikahan Mitiles dan juga Maya. Lihat dia. Dia mulai dengan kebohongan yang lain. Mitiles, biarkan dia bicara. Ayo katakan. Aku akan bicara sekarang, Ibu. Selama ini Lakan sangat menghormati Mitiles dan juga Maya. Dia menyayangi mereka. Bindia di bawah pengaruh Mitiles. Dia berjanji dia bisa tinggal sampai Lakan dan Puna menikah. Ibu lebih tahu aku kan? Kalau Bindia akan tinggal selama 1 bulan lagi sampai pernikahan, maka pernikahan Maya dan Mitiles akan berantakan. Itulah sebabnya kenapa Lakan mengambil keputusan yang gratis. Dia memutuskan untuk menikah pada malam hari dengan cara yang sederhana. Terlebih lagi, dengan melakukan ini, itu akan membuat Lakan bisa mengusirnya keluar dari Begusarai untuk selama-lamanya. Lakan tidak tahan dengan kenyataan kalau kakaknya sedang dimanfaatkan oleh seorang pelacur. Dia hanya membantu. Dia tidak bisa melihat Maya terluka. Ketika aku menyadari betapa besar rasa hormat Lakan pada Mitiles, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku cuma bisa mendukungnya. Itu sebabnya aku meminta Lakan untuk melanjutkannya, karena pernikahan Lakan hanya akan bermanfaat bagi keluarga ini. Ibu, katakan padaku, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah Lakan juga salah? Anda ajarkan Lakan cara menunjukkan keprihatinannya dengan cara yang agak tidak biasa. Aku melihat semuanya. Aku sendiri merasakannya. Betapa dia sekarang ini tidak lagi menghormati aku sebagai kakaknya. Jadi tolong, jangan anggap aku bodoh. Ibu dengarkan aku. Bukankah ibu juga menginginkan hal yang sama? Ibu ingin supaya Bindia meninggalkan Begusarai? Hah? Yang perlu ibu lakukan adalah memberikan restu. Berikan persetujuan untuk keputusan ini. Reka, kau sudah memanipulasi situasi ini dengan cara yang akan membuat orang melihat Lakan sebagai saudara yang berbakti. Tidak peduli apa yang aku putuskan, salah satu dari mereka pasti akan terluka. Kalau aku menghentikan Lakan menikah, itu tidak adil untuk Maya. Kalau aku membiarkannya, Punam akan menderita. Dan Pulan akan disalahkan karena ini semua terjadi di bawah pemerintahannya.